Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fiona selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi antar pribadi dan teman-teman KPI 2B yang saya banggakan. Kami dari kelompok 8 mata kuliah komunikasi antar pribadi akan melakukan presentasi pada hari ini. Adapun tugas dari masing-masing orang di kelompok ini yaitu Dila sebagai moderator dan pemateri, Deviana sebagai editor dan pemateri, Rosi sebagai pemateri, dan yang terakhir adalah Andika sebagai pemateri. Baik, langsung saja berikut presentasi dari kita. Selamat menyaksikan. Komunikasi antar budaya, pendahuluan komunikasi antar budaya, pentingnya, kesulitannya, dan pentingnya. Komunikasi antar budaya telah menjadi semakin penting karena meningkatnya mobilitas orang di seluruh dunia, saling berketergantungan ekonomi di antara banyak negara, kemajuan teknologi komunikasi, perubahan pola imigrasi, dan politik membutuhkan pemahaman atas kultur-kultur yang berbeda. Etnosentrisme mengacu pada kecenderungan untuk mengevaluasi kultur-kultur lain secara negatif dan kultur kita sendiri secara positif, membedakan keadaan kesadaran dan ketidaksadaran, membantu dalam memahami mengapa komunikasi antar budaya mungkin terlihat sederhana di permukaan tetapi dapat sangat sulit dalam praktek nyatanya. Kultur mengacu pada gaya hidup yang relatif khusus dari kelompok masyarakat, terdiri atas nilai-nilai kepercayaan, artefak, cara berpikir, serta cara berkomunikasi yang ditularkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Enkulturasi mengacu pada proses dengan mana kultur ditransmisikan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Konteks dan kurung lingkungan kultur kita mempengaruhi pesan yang kita kirimkan dan bagaimana kita mengirimkannya, serta pesan yang kita terima dan bagaimana kita menerimanya. Aturan dan kebiasaan komunikasi ditentukan oleh kultur. Komunikasi antara subkultur yang berbeda, selain juga antara satu subkultur dengan kultur mayoritas atau dominan, juga merupakan contoh dari komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya mencangkup beragam komunikasi dan meliputi sedikitnya yang berikut ini. Komunikasi antara kultur-kultur yang berbeda, ras yang berbeda, kelompok etnis yang berbeda, agama yang berbeda, dan bangsa yang berbeda. Gagasan umum bahwa bahasa mempengaruhi pemikiran dan perilaku paling banyak disuarakan oleh antropologis linguistik. Bahasa mencerminkan budaya, makin besar perbedaan budaya, makin besar perbedaan komunikasi, baik dalam bahasa maupun dalam isyarat-isyarat nonverbal. Makin besar perbedaan antar budaya, makin besar ketidakpastian dan ambiguitas dalam komunikasi. Makin besar perbedaan antara budaya, makin besar kesadaran diri para partisipan selama komunikasi. Perbedaan antara budaya terutama penting dalam interaksi awal dan secara berangsur-angsur berkurang tingkat kepentingannya ketika hubungan menjadi lebih akrab. Komunikasi antar budaya akan diarahkan oleh tujuan memaksimalkan hasil dari interaksi seperti itu. Ada juga beberapa hambatan-hambatan komunikasi antar budaya. Contohnya yaitu 1. Mengabaikan perbedaan antara Anda dan kelompok yang secara kultural berbeda. Mengabaikan perbedaan antara kultur-kultur yang ada. 3. Mengabaikan perbedaan makna dalam pesan-pesan verbal atau non-verbal. 4. Menilai perbedaan secara negatif. 5. Melanggar adat kebiasaan budaya dan kejutan budaya. Selanjutnya ada kejutan budaya. Kejutan budaya adalah reaksi psikologis karena memasuki kultur yang berbeda dengan kultur sendiri. Ini merupakan perasaan terasing karena merasa berbeda. Mencapai komunikasi antar budaya yang efektif menuntut seperti menghindari penghambat-penghambat yang lazim, menghindari perbedaan antara diri sendiri dengan orang lain, menghindari perbedaan di antara anggota-anggota suatu kelompok, menghindari adanya kebiasaan yang berlaku dalam setiap konteks antar budaya, menghindari penilaian negatif dan melindungi diri terhadap kejutan budaya. Komunikasi antar budaya yang efektif dapat lebih diperkuat dengan memanfaatkan karakteristik-karakteristik yang menandai interaksi antar pribadi yang efektif, yaitu keterbukaan, empati, sikap pendukung, sikap positif, kesetaraan, rasa percaya diri, kedekatan manajemen, interaksi daya ekspresi, dan orientasi kepada lawan bicara. Saya kira cukup untuk presentasi hari ini. Kurang lebihnya saya sebagai moderator dan mewakili kelompok 8 yang bertugas mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.